Baik, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan eh, mata kuliah metode pembelajaran KN. Hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan e-learning. Nah, jadi e-learning itu adalah pembelajaran yang bersifat eh, menggunakan media, begitu ya. Medianya bersifat electronic learning. Jadi ada beberapa fitur-fitur, ada berbagai media-media yang kita gunakan, gitu. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini adalah untuk pengenalan e-learning, membantu peserta atau mahasiswa memahami konsep e-learning secara umum, serta menerapkannya untuk perancangan strategi pembelajaran berbasis e-learning. Jadi Anda semua setelah mendapat pengetahuan dari materi ini, diharapkan dapat merencanakan suatu strategi pembelajaran e-learning. Bagaimana Anda akan mengajar secara online, secara daring begitu ya, apakah dengan menggunakan YouTube seperti yang saya gunakan, ataupun yang lain, atau Evlen dan sebagainya dan sebagainya. Selanjutnya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik dapat atau mahasiswa dapat menjelaskan definisi e-learning, mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan, dapat mengidentifikasi teknologi untuk e-learning, memahami strategi pembelajaran e-learning, dan dapat menyusun rancangan pengajaran berbasis e-learning. Lalu apa yang dimaksud dengan pembelajaran e-learning? Yaitu kumpulan bahan ajar dan instruksi pengajaran yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Nah, ini sangat berguna ya bagi pembelajaran jarak jauh atau saat pandemi saat ini dan waktu-waktu yang lalu. Jadi pembelajaran tidak dilaksanakan di suatu ruangan atau suatu tempat begitu, tetapi bisa diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga esensi dari e-learning ini tidak terbatas waktu begitu, tidak terbatas waktu di dalam mengakses pembelajarannya. Jikalau ada batasan waktu, maka ya menyesuaikan begitu. Yang kedua, diajarkan kepada peserta ajar atau mahasiswa secara elektronik maupun elektronik ya, ini baik secara internet, intranet dengan menggunakan CD-ROM, siaran satelit atau berbagai aplikasi, sehingga dapat diwujud nyatakan di dalam suatu pembelajaran e-learning secara baik dan secara situasional kepada peserta didik. Lalu elemen dalam e-learning apa ya? Berisi bahan ajar atau konten dan cara mengajarkan, yaitu instructional methods yang membantu proses di dalam pembelajaran. Sehingga bahan ajar ini secara baik dapat dipahami oleh peserta didik. Lalu how atau bagaimana diajarkannya secara elektronik dengan menggunakan internet, siaran satelit, dan bisa lain sebagainya. Bisa secara lisan, tulisan, ilustrasi, animasi, video seperti yang saya lakukan kali ini, dan bisa gabungan. Lalu mengapa? Mengapa yaitu membantu proses peserta atau mahasiswa mencapai tujuan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kinerjanya. Sehingga karena produk ini atau pembelajaran ini tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat, maka dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Sehingga kita sebagai pengajar dapat menyesuaikan waktu dan tempat kita menggunakan media e-learning ini. Lalu, Learning Management System adalah suatu aplikasi di dalam pembelajaran e-learning. Ini menawarkan berbagai fitur-fitur, ada course,
bahan ajar, aktivitas pembelajaran. Juga terdapat pengelolaan siswa dan aktivitasnya. Kita bisa tahu bahwa Evlen yang digunakan UKSW di sini ada berbagai macam fitur-fitur seperti course, ada koneksi, ada berbagai macam aktivitas di sana, ada penugasan, ada TAS dan sebagainya, sehingga dapat merangkum atau mencakup suatu pembelajaran online sehingga dapat memfasilitasi para peserta didik atau mahasiswa sehingga dapat dapat melakukan pembelajaran secara maksimal begitu. Nah, ini contoh di universitas lain ya, di ITB ini ada sistem kuliah digitalnya seperti ini, hampir sama dengan Evlen. Lalu fase pengajaran, ya, ada fase penyampaian informasi, seperti hari ini saya menyampaikan informasi, lalu ada fase latihan terbimbing. Nah, jadi ada pembimbingan oleh dosen atau guru, sehingga mahasiswa atau peserta didik dapat memahami materi, bisa memahami apa yang bisa dipahami dari materi tersebut. Lalu ada latihan mandiri yang ketiga. Nah, latihan mandiri ini berfungsi untuk melatih kemampuan para peserta didik untuk melakukan pemahaman mengenai materi-materi yang sudah ada. Lalu yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Nah, di sini dapat diterima atau dapat dinilai evaluasi hasil belajar ini dengan tes ataupun dengan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, penyampaian informasi ini adalah memberikan peserta didik isi informasi serta metode-metode untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif, sehingga para peserta didik dapat memahami metode-metode yang bisa dilakukan untuk memahamkan peserta didik. Lalu yang kedua adalah latihan terbimbing. Ini terjadi suatu interaksi antara pengajar dan peserta didik untuk memastikan peserta didik memahami atau mengerti mengenai konsep-konsep atau prinsip-prinsip serta prosedur yang diberikan. Sehingga Bapak Ibu guru dapat atau Bapak Ibu dosen dapat melakukan latihan terbimbing ini menggunakan pola-pola yang sudah direncanakan. Lalu latihan mandiri, ini latihan mandiri bagi peserta didik atau mahasiswa untuk mengingat, memanipulasi dan menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh sehingga dapat istilahnya dapat dilakukan suatu istilahnya menjadi suatu yang bisa menjadi tolok ukur penilaian sehingga Bapak Ibu guru dapat menilai para mahasiswa, para siswa itu kemampuannya sejauh mana. Nah, itu sebagai latihan mandiri. Lalu evaluasi hasil belajar adalah apakah yang sudah diajarkan melalui berbagai kegiatan dari mulai penyampaian informasi, latihan terbimbing, latihan mandiri, dan sebagainya itu sudah dilakukan secara efektif atau belum. Kalau belum nanti ada evaluasi dan proses tindak lanjut atau RTL. Nah, dalam pembelajaran e-learning dapat dilakukan menggunakan tatap muka di kelas, menggunakan berbagai platform ya, ada Zoom, ada video conference, Google Meet, ataupun yang lain, Microsoft Teams, dan sebagainya. Online bisa berbasis web atau belajar mandiri menggunakan modul pembelajaran mandiri. Nah, ini bisa
bisa kita lakukan ya, seperti saat ini saya menggunakan YouTube ataupun seperti biasanya saya menggunakan Google Meet dan sebagainya dan sebagainya. Lalu domain pembelajaran juga ada kognitif, psikomotorik, dan afektif begitu. Nah, ini menggunakan taksonomi Bloom itu tentang objektif pendidikan dalam domain kognitif. Ini ada high taksonomi Bloom ya, high pembelajaran kognitif ya, dari mulai analisis, sintesis, dan evaluasi begitu. Nah, lalu pemilihan instruksional strategi atau tujuan strategi, tujuan instruksional, bahwa rencana pembelajaran siswa melalui 4 fase, yaitu penyampaian materi, latihan terbimbing, dan latihan mandiri, dan evaluasi. Selanjutnya ditentukan setiap materi ajar, tatap muka ya, melalui video conference atau website. Nah, ini ada bentuk-bentuk online learning, ada web-based training atau WBT, lalu Electronic Performance Support System, Virtual Asynchronous Classroom, Virtual Synchronous Classroom. Nah, yang pertama adalah WBT. Ini punya tujuan adalah performance based training dengan goal atau dengan tujuan objektif yang terukur. Nah, tipe pembelajaran adalah well-structured problem, jadi berbasis pada masalah. Nah, peran fasilitator adalah memanajemen suatu instruksi atau petunjuk. Lalu metodenya bisa drill and practice, simulasi, reading, pertanyaan, tanya jawab, membaca, diskusi, dan sebagainya. Interaksinya bisa dengan multimedia, hipertext, latihan, email, dan sebagainya. Lalu yang kedua, Electronic Performance Support System ini memiliki tujuan juga berbasis pada masalah. Nah, hampir sama ya dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, Asynchronous Classroom ini memfasilitasi grup learning atau kelompok pembelajar dengan ketersediaan waktu yang beragam. Tipe pembelajaran ini adalah less structured problem, ya, masih berbasis pada masalah. Jadi peran guru hanya sebagai fasilitator kelompok ya. Ada metodenya experience text, group discussion, ada diskusi dalam kelompok, ada pembagian tim, lalu discovery method dan sebagainya. Interaksinya juga sama ya dengan multimedia, online modul, email access dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah virtual synchronous classroom. Ini grup learning dalam waktu yang bersamaan. Ini juga berbasis pada masalah. Peran fasilitator adalah mengkoordinasi dari pengalaman-pengalaman dalam pembelajaran. Sehingga metodenya adalah dialog dan diskusi, masih berbasis pada masalah, dan adanya interaksi umum. Begitu. Nah, bagaimana kalau blended learning atau menggabungkan dari berbagai metode ini, maka adanya pertemuan tatap muka dalam pengajaran untuk memaksimalkan pencapaian objektif atau tujuan objektif dalam pembelajaran. Contohnya diberikan secara online dan didemonstrasikan secara offline begitu. Jadi adanya proses bisa learning menggabungkan beberapa metode ataupun salah satu metode saja begitu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam kolom chat atau nanti saat kita bertemu boleh ditanyakan, tetapi dicatat dulu untuk pertemuan hari ini. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.